Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, bersyukur karena diberi kesempatan untuk membawakan kabar kasih sukacita Tuhan bagi Anda semua. Juga berterima kasih kepada teman-teman sepelayanan, sekomunitas yang telah berbuat begitu baik, terlebih-lebih pada masa pandemi ini. Saudara, pelita atau lampu yang pakai minyak apabila dinyalakan biasanya pada saat menjelang senja. Supaya apa? Supaya cahayanya menyinari, menerangi malam yang gelap gulita. Dan pada pagi hari ketika matahari mulai tersenyum, biasanya dipadamkan. Tetapi bagaimana kalau pelita itu tidak pernah dipadamkan dan terus menyala? Maka minyak akan berkurang dan cahayanya menjadi redup. Bahkan kemungkinan mati. Nah, itulah kehidupan manusia pada umumnya. Sekali lagi saya katakan pada umumnya. Namun saudara, ketika mendengar, membaca, melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Saat itulah semangat kembali menyala-nyala, kembali berkobar, kembali mengandalkan Tuhan, betapa Dia begitu baik, begitu peduli. Mengapa tidak? Seperti tahun-tahun sebelumnya, seringkali kami atau Anda atau saya biasanya juga ikut berbagi kepada saudara-saudara di sekitar kami. Kanan kiri, mbak yang sering datang ikut membantu membersihkan rumah, bapak-bapak yang datang membereskan bocoran ketika rumah saya bocor, mas yang datang ambil iuran setiap bulannya, dan beberapa lagi. Ini memang kecil, tidak seperti yang orang-orang mendonasikan begitu banyak bagi semua orang, bagi banyak orang. Ini hanya kecil. Namun pada masa-masa sulit seperti ini, saya merenung, apakah saya sanggup? Apakah saya bisa pada masa ini untuk berbagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Saudara, kita punya Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan saya datang kepadanya. Saya berdoa, saya bertanya. Minta Tuhan bukakan pikiran saya, hati saya. Apa yang harus saya perbuat? Ternyata ketika berdoa, di dalam hati pikiran saya terbuka salah satu kata benda, celengan. Hah? Apa itu? Saudara, tanggal 2 November 2019 saya mulai membuat celengan. Hanya dari kardus sederhana. Kenapa tanggal 2 November? Bagi kita semua orang Katolik tahu, tanggal 2 November adalah tanggal di mana dipakai untuk berdoa bagi semua arwah yang sudah mendahului kita. Di dalam kotak celengan ini saya beri catatan, karena kalau dibuka pasti saya sudah mati. Saya tulis catatan. Ini peti yang sederhana saja ya. Ini catatan saya untuk anak saya. Nanti kalau dia buka celengan ini,
buat bayar peti mati. Peti yang sederhana saja ya, jangan yang mahal, mau dikremasi. Ya. Tanggal 2 November 2019. Ketika saya ada kata-kata celengan itu, wah, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan. Tanggal 2 November 2019 itu belum ada kabar berita tentang corona. Dan yang saya lakukan adalah untuk kepentingan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ketika dalam keadaan sulit, Tuhan mengingatkan saya. Tuhan memberi penerangan kepada saya. Oh, terima kasih Tuhan. Semoga apa yang Tuhan berikan keterangan ini bisa menjadi untuk saudara-saudara saya tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Secara manusia kita kalau mendengar firman Tuhan, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Artinya apa? Secara badani, secara lahiriah kita boleh merosot. Tetapi secara batiniah terus diperbaharui oleh kasih Tuhan lewat semua apa yang Dia kehendaki. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau telah memberikan semangat kepada saya. Saya orang yang sudah tua, sudah peot, sudah matanya sudah keriput. Tetapi Engkau terus menyertai saya, memperbaharui batin saya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda sekarang berada, siapapun Anda, berkat Tuhan, rahmat Tuhan saat ini tercurah bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.